Tahun lalu, kenaikan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan naik 13,3%. Bagaimana proyeksi di 2023? Apakah ada target kenaikan yang lebih tinggi lagi dari tahun 2022? Ya, secara rata-rata kami memang tumbuh 13-15% per tahun. Jadi tahun 2023 ini kemungkinan dananya akan tumbuh sekitar 14% menjadi 717 triliun di akhir tahun 2023. Jadi itu berasal dari baik peningkatan yang berasal dari iuran, net iuran, dan juga adalah hasil pengembangan investasi. Baik, kita sudah melewati kuartal pertama 2023. Anda lihat peluang dan tantangannya sebesar apa untuk bisa mencapai target tersebut di akhir tahun? Ini cukup optimis bahwa angka tersebut bisa tercapai, begitu juga dengan target dari hasil investasi dan juga yield on investment kami. Baik, apakah dengan adanya optimistis terhadap tercapainya target tersebut ini masih bersumber juga dari program JHT yang mendominasi atau mungkin ada program lain yang juga akan menjadi andalan untuk tahun ini? Ya, memang kalau program JHT itu secara iuran hampir 6% ya dari upah pekerja. Jadi memang secara persentase dia yang paling besar, sehingga memang secara alamiah wajar bahwa dana JHT itu memang yang paling besar dari dana kelolaan kami. Dibandingkan dengan misalnya JP itu total iuran dari upah pekerja hanya sekitar 3% ya. Jadi JHT ini hampir 2 kali lipat dari iuran untuk program dana pensiun ya. Baik, bagaimana dengan jaminan kehilangan pekerjaan? Seperti apa prospeknya di 2023 ini? Ya, kalau untuk jaminan kehilangan pekerjaan memang program yang masih baru, jadi kami juga masih mempelajari pola dari klaim yang akan terjadi. Jadi memang investasi yang kami lakukan untuk JKP ini kami cenderung lebih hati-hati, ya kita tempatkan di penempatan yang sifatnya lebih jangka pendek. Baik, artinya untuk JHT sendiri sudah siap untuk ditempatkan ke investasi jangka panjang? Ya, memang untuk JHT dan juga program jaminan pensiun itu secara liabilitasnya itu adalah liabilitas jangka panjang ya. Jadi kita bisa menempatkan di instrumen-instrumen yang tenornya itu lebih panjang dan juga dengan risiko yang lebih tinggi. Tapi tentunya kita melihat bahwa kondisi pasar outlook-nya ke depan belum terlalu kondusif, sehingga kita masih sangat berhati-hati. Jadi tingkat risiko yang kita ambil hanya sifatnya rendah dan juga menengah saja gitu ya. Jadi kita justru mengurangi investasi yang sifatnya beresiko tinggi, terutama seperti misalnya di saham gitu. Jadi kita lebih meningkatkan investasi di fixed income, seperti contohnya government bonds dan juga corporate bonds. Demikian. Baik, artinya untuk JHT akan diinvestasikan ke government bonds dan apakah ini akan di tenor yang medium begitu, karena tadi Bapak sampaikan juga untuk tenor panjang ini kan masih terlalu volatil begitu. Dan apakah juga akan ada rebalancing untuk di pertengahan tahun 2023 ini? Ya, kami untuk 2023 ini kembali lagi kita lebih positif kepada fixed income instrumen dibandingkan saham. Namun kalau dari sisi tenor tentunya kita melihat bahwa yield curve di Indonesia ini masih bentuknya normal ya, tidak seperti di Amerika yang sudah inverted. Jadi kita melihat suku bunga jangka panjang di Indonesia masih lebih tinggi daripada suku bunga jangka pendeknya. Dan kami di BPJS Ketenagakerjaan ini punya target ya, kita untuk tahun ini target YOI-nya adalah 6,55%, namun tentunya kita secara internal punya target yang lebih tinggi ya, kita berusaha mencapai angka 7%. Dan memang running rate sampai dengan bulan April sudah YOI-nya sudah 7,1%, sehingga kita berharap bahwa bisa mempertahankan, bahkan mungkin bisa meningkatkan sampai akhir tahun ini supaya yield on investment di tahun 2023 ini bisa jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu yang 6,8 sekian persen. Baik, untuk JKP sendiri apakah juga sama menyasar government bonds atau mungkin lebih ke SBN retail misalnya? Ya, untuk JKP karena tadi kita adalah program baru ya, jadi kita masih mempelajari pola dari klaim yang akan terjadi, sehingga kita lebih berhati-hati di sana.
memang di awal-awal program JKP ini diluncurkan kita 100% kita taruh di deposito, tapi sekarang sekitar 20% sudah kita tempatkan di obligasi pemerintah, walaupun memang dengan tenor yang tidak terlalu panjang ya, antara 2 sampai 3 tahun saja untuk yang 20% tadi. Baik, tadi ya Pak Edwin katakan mungkin akan mengurangi investasi di saham karena masih terlalu volatil, tapi mungkin boleh disampaikan berapa persen investasi yang berada di saham saat ini dan berapa persen yang di fixed income? Ya, untuk fixed income memang secara regulasi ada minimum sebesar 50% ya untuk kewajiban kami menempatkan di obligasi negara terutama. Tapi realisasinya untuk fixed income itu sekitar 65% dan 4 sekian persen. Sedangkan untuk saham realisasi sekarang penempatannya adalah sekitar 10%, 9,9% dari total dana kelolaan. Reksadana sebesar hampir 6%. Jadi ini angkanya sudah jauh lebih rendah dibandingkan kalau kita lihat di tahun 2021 di mana saham itu pada saat 2021 secara persentase 14% dari total dana kelolaan dan juga reksadana adalah 8%. Di mana reksadana pada saat 2021 itu hampir seluruhnya adalah reksadana saham. Sedangkan sekarang kita mulai melakukan realokasi untuk juga masuk di reksadana yang sifatnya campuran maupun reksadana fixed income. Baik, Jadi untuk di saham sendiri porsi 10% ini mungkin boleh disebutkan sektornya Pak, di sektor mana yang mungkin masih dipercaya oleh BPJS Ketenagakerjaan? ya kita memang lebih fokus di saham-saham yang LQ45 ya, mengingat bahwa saham-saham ini adalah saham-saham yang liquid karena kami terus terang membutuhkan likuiditas dengan dana kelolaan yang sangat besar, sehingga kita tentunya menyasar kepada saham-saham yang dengan kapitalisasi pasar yang besar. Ya, sebagian besar adalah mungkin kita bisa lihat saham-saham perbankan dan juga telekomunikasi dan juga mungkin saham-saham seperti Astra. Itu demikian. Baik, untuk reksadana campuran sendiri mungkin boleh dibedah sedikit Pak, seperti apa mekanismenya? Ya, reksadana campuran itu saya kira reksadana yang akan ditempatkan oleh di pengelola dana tersebut, apakah pada saat mereka melihat bahwa fixed income jauh lebih menguntungkan, ya mereka akan lebih memperbesar bobot di fixed income, tapi pada saat saham dianggap sudah lebih kondusif, mereka tentunya akan masuk di saham. Jadi kita masuk di reksadana campuran ini karena kita ingin mendapatkan keuntungan dari kemampuan dari fund manager untuk melakukan penempatan dan alokasi aset berdasarkan outlook yang ada di market.